Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya ucapkan Bapak Eman selaku pembina, guru, orang tua yang selama ini gigih memperjuangkan agama Allah yang benar. Saya hanya bisa mendoakan semoga beliau oleh Allah lebih panjang lagi umur agar kita masih bisa bersama-sama beliau. Dan yang saya hormati pengurus masjid, pengurus yayasan Al-Mulisin yang saya sudah tidak tahu lagi sampai di mana kepengurusannya, karena para pengurusnya juga sudah ada yang sudah meninggal, ada yang sudah hijrah atau meninggal pengajian ini, banyak sudah yang saya dengar. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada malam ini saya mohon maaf khususnya kepada Pak Iman dan ibunya Iman, beserta mohon maaf kepada bapak dan ibu semua kalau kebetulan saya berada di depan bapak ibu ini bukankah menggurui atau bukankah lebih baik atau lebih pintar dari bapak dan ibu. Saya hanya merasa bahwa setiap langkah kita harus kita pertimbangkan setiap langkah yang barangkali detik demi detik perlu kita kaji dengan nawaitu, dengan niat yang niat yang perlu kita perhatikan. Karena maaf kalau kita kesini dari semacam rutinitas, bukan karena Allah tapi karena Pak Nyeman. Ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi kalau sudah nawaitu kita bertahan di majlis Al-Mulis ini karena Allah dan ingin menjadi penolong agama Allah yang dibawa oleh Pak Nyeman, insya Allah hati kita akan digenggam oleh Allah, akan datang lagi ke sini. Tapi kalau dari awalnya kita hanya ingin katakanlah diajak teman, memang itu perjuangan kita. Kita sudah mendapatkan seayat dua ayat dari Pak Nyeman, kemudian sudah tertanam dalam hati kita, rasanya kita sudah merasakan suatu kenikmatan mengenal Allah. Kita ajak teman, itulah perjuangan. Jangan terbalik, begitu mengajak teman, teman yang membantah, malah itu teman bibit baru tumbuh hilang. Yang sangat saya sayangkan, bibit sudah sangat kuat, sudah muncul di sini, datang dari luar, mata jahir kita seolah-olah hebat dari luar, besar. Al-Mulisin terlihat kecil seperti ini. Jangan lihat kecil, tapi
Tapi bibit yang ditanam di sini, saya sejak 90 berada di tengah Pak Imam dengan satu tekad, saya tidak pernah mau berpisah dengan Pak Imam. Itulah tekad saya. Tapi apa yang mau dikata, kekuasaan Allah berlaku. Saya dipisahkan oleh Allah. Saya hijrah dari Pontianak dengan berat untuk meninggalkan Pak Imam. Tapi hati saya tetap berada di Al-Mulis. Dan dimanapun saya berada, saya harus ilmu ini untuk terus dikembangkan. Bermacam-macam guru, bermacam-macam masukan, saya ambil yang bagus, saya ambil yang baik. Yang tidak baik, jangan kita bantah, jangan kita salah. Mungkin itu sampai di situ pemikirannya. Saya ambil yang benarnya, saya syukuri kepada Allah, terima kasih kepada beliau, ilmunya sudah nambah buat saya. Tapi saya tidak ingin meninggalkan beliau. Saya sangat sayangkan ada teman saya sama-sama siang malam mengejar Pak Yaman. Tengah malam pun kita datangi Pak Yaman karena rindu ingin mendengar beliau berceramah. Tapi menjelang setahun ini saya enggak benci sama teman itu. Tapi ada iblis di situ. Ada iblis yang sudah masuk di dalam dada beliau. Kasihan. Jadi tugas-tugas yang teman-teman yang ada di sini, jangan berhenti mengingatkan. Hantam itu iblis yang ada dalam dada teman-teman yang sudah meninggal di pengajian ini. Tapi kalau saya bicara kasar, enggak enak, enggak etis. Tapi inilah yang terjadi, bahwa iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengkafirkan kita lagi. Itu sudah jadi. Ayatnya juga sudah jelas. Suratnya 15 ayat 99 surat 39 40. Surat 15 ayatnya 39 40 itu jelas. Itu bukan omongan Allah, itu memang bukan. Surat 39, Surat 15 Al-Hijr ayatnya 39 dan 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan yang aku ini makhluk sesat, maka aku akan merangsang keinginan anak cucu Adam di muka bumi ini untuk berbuat maksiat, dan akan kubawa sesat mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Itu omongan iblis. Kalau sekarang dia kelihatan di sini enak gitu, tapi iblis beserta seluruh pasukannya nggak akan pernah berhenti untuk mengajak kita meninggalkan yang sedang kita pegang sekarang ini, Quran. Saya barangkali di sini sekali lagi saya katakan, saya tidak benci dengan teman-teman yang saat ini meninggalkan saya semua. Kalau iblisnya itu yang saya benci, karena dasar kita ini manusia lemah, memang sasaran iblis dan seluruh pasukan. Cuma kita tidak sadar. Ibu pulang ngaji dari sini, ini mohon maaf, ketemu dengan suami. Apa kata suami? Dapat apa di sana? Kalau bahasa itu hatinya diketahui oleh Allah, kasihan. Memang di situ ada kebencian dari sang suami agar istrinya tidak ngaji. Itulah iblis. Bukan suami itu, tetapi iblis yang ada dalam diri kita. Sangat memang saya sayangkan teman-teman yang cukup lama. Tapi saya juga bersyukur, alhamdulillah kepada Allah. Walaupun lama temannya tidak muncul, sekali-sekali rindu pada Pak Iman dia datang. Jangan kita benci. Karena apa? Pada saat itu ada kegoncangan dalam diri.
karena iman yang sedang digoncang. Kita kan sedang menuju keimanan, tetapi setan tidak akan pernah mau berhenti. Kita udah ngaku beriman, surat 29 ayat 2, itu memang sudah pasti kita menuju. Lah kenapa Quran sudah terang-terang begini kok bisa kita pergi dari sini? Kalau bukan perbuatan iblis. Cuma sayang kita tidak bisa lihat. Cuma bisa kita rasakan. Kok pergi ke sini kok malas? Kok pergi ke sini kok berat? Pasti dia itu. Udahlah enak di rumah. Jadi barangkali saya perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang saya bisa bersyukur kepada Allah. Sekali lagi saya katakan saya bukan menggurui. Justru saya di sini tadi Pak sengaja bawa peralatan saya ini dari tahun 9. Ini saya pergi tahun 91 Bu. Dari saya masih bisa melihat Quran, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Sedikit-sedikit mata pun sudah dikurangi pada Allah. Saya ikut beliau tahun 90. Belum ada pengajian seperti ini. Saya sering ke rumah beliau. Kalau saya ikut saya datang, tak ada pakai tunduk-tunduk. Alangkah naifnya. Kadang-kadang saya saling menyusul dengan teman-teman yang saya sudah tidak ada di sini. Saya anggap tokoh saat. Kalau beliau-beliau sudah meninggal, teman-teman saya dulu mudah-mudahan sekarang sudah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi saya berharap pengajian Pak Imam ini, kalau bukan izin Allah, sudah habis Pak Imam, dimakan oleh apakah itu polisi, apakah itu hakim, apa itu jaksa, semua sudah dirasakan lah. Inilah Quran saya, sudah nggak bisa saya lihat lagi, tapi saya nggak mau pulang. Mohon maaf, bukan saya menyombongkan diri, tapi karena hati saya merasa menangis. Kok ada saudara saya yang sama dengan saya, kok sekarang keluar dari pengajian ini, meninggalkan pengajian ini. Kalau memang saya diizinkan Allah nanti ketemu beliau, saya akan coba bicara. Tapi kalau perginya itu begitu adalah karena tidak kuat menerima ucapan dari Pak Nyeman, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang baru, kemudian bapak menyampaikan tauhid yang benar dan pernah melakukan sesuatu sehingga sepertinya menusuk perasaannya terus pergi, itu masih kita anggap wajar karena belum bisa menerima. Tapi ini sudah terbina, bahkan insya Allah hal-hal yang syirik pun sudah terbuang. Dulu kalau pengajian Pak Nyeman ini tiba-tiba ingin mengetahui di rumahnya ada apa, tangannya jalan menunjukkan tempat di mana dia melakukan kesyirikan. Misalnya ada ayat ditaruh di tempat di mana, tangannya bisa nunduk. Dibongkar, memang ada di situ, ada ayat yang ditanam di tiang itu. Sampai begitu masih juga kita melihat dengan mata kasar. Harusnya kita melihat dengan mata hati bahwa Allah memperlihatkan kekuasaan. Nah, orang-orang yang sudah meninggalkan amunisi ini itu orang-orang yang sebenarnya seperti itu. Di mana dia menaruh tempat-tempat perbuatan-perbuatan sebelum mendapatkan kebenaran dari Pak Nyeman? Kok tidak bisa hilang itu iman seperti itu? Ya, saya tidak mengatakan bahwa di luar juga tidak ada iman, sama ada iman. Tetapi bahwa bibit yang tumbuh dari sini tidak disyukuri, jangan harap dapat syukur Allah yang besar. Ada yang besar. Nah, itulah saudara.
dengan suami beliau. Tapi orang mungkin nangis sama nangis. Karena apa? Menangisi Allah. Coba kalau kita sekarang mati, iman belum kita dapatkan. Saya nyampaikan bergetar. Bukan apa? Karena mau dibayar dengan apa ini iman? Memang Pak Nyaman nggak pernah, kadang-kadang juga keceplosan. Mau dibayar miliar juga dengan iman yang dimaksud sekarang itu nggak berbayar. Oh sirik isinya gitu kan. Nah kita kembali lagi bahwa ada musuh. Saya minta tolong teman-teman yang masih lama, datangilah kembali mereka. Coba bicara lagi. Kalau memang sudah memang tidak mau, ya sudah, salah benar, nggak mau balik. Apa sudah benar itu di luar? Kalau cuma pikir kita belajar sendiri pun bisa. Tanya dengan ustaznya juga bisa. Nambah pelajaran untuk sholat saya sudah benar pun bisa tanya. Tapi nanya iman, nanya akidah belum tentu diterangkan yang benar. Karena apa? Kita cari guru yang benar-benar mulis, ikhlas karena Allah. Ada teman dulu hilang, beliau datang lagi ngobrol, balik lagi, Pak, Bapak kok sabar benar Pak? Itulah beliau. Sampai saya nggak sabar. Udah Pak, capek. Itu cerita lama karena memang. Tapi ini sudah terbentuk oleh Allah. Kok masuknya di tempat amulisin, membentuk kepengurusan di amulisin. Sekarang dirampok. Jamaah yang dibawa. Nah kalau ibu dibawa, ibu termakan setan. Oh Qurannya aja kok orangnya cuma datang sekali-sekali itu cuma nyiram begitu. Oh ini tiap hari ada Pak Nyaman di sini kok ditinggal begitu. Saya aja datang sekali-sekali langsung ada saya. Kenapa? Saya rindu sama Pak Nyaman. Saya kalau mau, karena di sini memang kita menangisi Allah, menangisi kekurangan kita, ya Allah. Saya tidak makanya. Setelah saya di luar Pontianak ini, saya menemukan banyak guru, tapi saya filter. Ini Quran saya tahun 91, saya udah nggak bisa baca. Saya bantu dengan ini, baru saya bisa baca. Saya nggak bisa buka Quran saya. Kemana-mana ikut dengan saya. Saya nggak peduli ada guru di mana-mana pun saya bawakan ini. Kalau kebetulan guru di luar sana menerangkan dia lupa ayat, saya coba bantu. Ini apa ayatnya Pak? Oh ya benar gitu. Tapi tidak ada timbul nawa itu buat menggurui. Nah mungkin mohon maaf kalau bahasa saya sudah mulai meninggalkan bahasa punya misalnya. Saya kalau memang ya saya sudah sampai ke Tanah Jawa, saya tanya kepada Allah, ya Allah kenapa Engkau izinkan, kenapa saya sampai ke sini, kenapa saya tinggalkan Pontianak, kenapa Engkau pisahkan saya dengan Pak Nyaman? Saya tanya kepada Allah. Pertanyaan saya itu menyebabkan saya kena uji. Saya tidak ceritakan ujiannya. Sungguh teramat berat ujian buat saya. Surat 64 ayat 14 itulah ujian saya. Saya ngerti. Kemana mau nanya lagi dengan Pak Nyaman jauh? Ya Allah, kalau saya minta dengan Pak Nyaman pun. Surat 4 Al-Qur'an 11 Ma'asotan sudah dari Surat 64 ayat 14.
Surah 4 ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu wa in ta'fu wa tasfuhu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anakmu ada yang menjadi musuh. Karena itu berhati-hatilah terhadap mereka. Namun jika kamu maafkan, kamu santuni dan kamu ampuni kesalahan mereka, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, saya berharap mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga bapak dan ibu, karena ujian keluarga awas anak dan istrimu ujian. Tapi kebetulan malah ibunya ada di sini gitu. Saya khawatir dibalik oleh Allah, malah bapaknya yang jadi ujian Allah. Mau cari surga aja nyenek. Subhanallah, kalau dia tahu omongannya itu betapa murkanya Allah. Alhamdulillah istri itu mencari nggak keluar seperti itu. Alhamdulillah anak-anak sudah dibawa ke sini. Mudah-mudahan nanti anak-anak itu terpilih. Kalau suaminya mengerti bahwa ke sini itu memang untuk mencari keselamatan akhirat. Saya minta waktu 5 menit lagi Pak, bahwa sekali lagi saya berharap bahwa saya yakinkan Bapak Ibu, ini amunisi. Iblis sendiri sudah berkata tadi dalam surat 15 ayat 40-nya, kecuali hambamu yang muklis, yang ikhlas, punya satu bilang satu, tidak punya bilang tidak punya, tidak tahu bilang tidak tahu, tidak bisa hadir bilang tidak bisa hadir, tidak cari alasan. Itu yang karena apa? Begitu bilang saya tidak bisa hadir karena begini, cari alasan, dia lupa Allah mendengar musikan batinnya. Inilah yang dimaksudkan amunisi, iblis tidak bisa masuk. Begitu kita cari alasan, yuk pergi ke pengajian Pak Nyoman, cari alasan. Omong saja yang benar. Aduh, hari ini kok kayaknya malas benar. Ya Allah, mungkin Allah maafkan. Mudah-mudahan setelah ini, insya Allah besok bisa saya bisa hadir lagi. Kenapa? Kalau sudah mulai ada kata-kata yang seperti itu, makin kuatlah iblis. Ini kan tadi sampai meninggalkan pengajian ini karena melihat di luar itu besar, sudah terhormat, dan saya ditunjuk untuk menjadi pengurus di sini. Kalau jadi pengurus, kita bikin aja pengurus komisi ketua, gampang. Tapi bisa nggak yang bertanggung jawab sebagai ketua tadi? Di sini ketua yang di Kalimantan Barat atau di Pontianak ini di hadapan Allah, siapa jamaah yang mau ambil? Apakah kamu karena iman atau kamu gosok dengan SMS agar ikut saya? Apakah itu iman? Bukan itu. Itu pemaksaan, perampokan. Tidak punya kemampuan untuk menyampaikan dakwah. Tapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Pak Nyaman masih dilindungi oleh Allah. Jamaahnya masih ada. Biarpun ganti-ganti ada lagi, biarpun ada lagi, nggak kenaikan. 22 tahun atau 20 tahun saya di beliau mulai ada pengajian juga kita. Tapi yang begini-beginilah Pak. Bilang datang, kita doakan lagi, datang lagi, datang lagi, berubah. Terakhir sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Bukan saya keras, tetapi saya mengingatkan bahwa saya sayang pada pengajian Al-Musin ini. Ini yang masih nama Al-Musin ini, Kang Eno itu. Dia masih muda, lebih muda dari saya. Dia guru saya yang kedua. Kalau Bapak Ibu sekarang mau, paksa dia mengajar Sorok Lampung.
itu jagonya sholat. Itu guru saya yang kedua. Berapapun diajar dia, hilang satu, tinggal satu pun diajar lagi, pukulkan lagi, omong lagi. Orangnya sadar, sayang itu Quran berjalan kami yang itu guru saya yang kedua setelah Pak Yaman. Dan mungkin setelah ini saya tidak ketemu lagi dengan Bapak Ibu, barangkali saya Senin kembali lagi ke Tangerang. Saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan ini, karena memang tidak ada niat tertentu kecuali saya ingin menguatkan Bapak Ibu. Lihatlah Quran ini karena Allah. Ya Allah, firman-Mu sekarang terbuka terus di sini. Saya hari ini nggak ngerti, nggak apa-apa, tanya kepada Allah. Kok besok nggak ngerti, tanya lagi. Nggak ngerti, tanya lagi. Tapi dengan tidak mengerti itu, kenapa harus tanya keluar? Yang luar ini nggak suka sama sini, ya udah ke bawah itu, inginnya ke sini malah tertarik keluar. Ya, saya mohon maaf khususnya kepada Pak Iman, barangkali saya tidak bermaksud untuk katakanlah menggurui tadi bahwa sama saja insya bahwa ibu-ibu pun sudah diberi oleh Allah Al-Quran itu satu ayat. Sebenarnya seolah-olah kita itu sudah kita menghafal, tapi tidak, memang sudah ditanamkan oleh Allah. Ayat ini dimasukkan oleh Allah. Mungkin ada ibu yang cepat nangkap itu jangan diakui saya bisa. Alhamdulillah ya Allah, kau ingatkan satu. Besok alhamdulillah aku masukkan lagi. Karena sering alhamdulillah ditambah terus. Nah, yang terakhir ini tadi sebetulnya saya ingin mengumumkan surat 14 ayat 7. Kalau kamu bersyukur bertambah. Tapi kalau kamu ingkari, saya takut teman-teman saya ini mengingkari ini. Ada satu hadis qudsi, aku tidak mengenalkan hamba Allahku. Kalau saya cerita panjang, yang dimaksud hamba ini orang yang sangat dekat kepada Allah selain Rasulullah. Kecuali orang-orang yang akan kuserupakan dengan dia. Nah, apabila dia sudah mendengar ajarannya dan dia durhaka kepada yang diikutinya, Allah sendiri yang membunuh. Jadi kalaupun mau meninggalkan Pak Yaman, bilang terus terang, Pak, saya mohon maaf, mungkin sudah sampai di sini saja saya ikut Bapak. Saya terima kasih kepada ilmu yang Bapak berikan, yang sudah saya amalkan, mohon diikhlaskan. Tapi sejak saat ini saya nggak ikut Bapak lagi. Saya mohon Bapak memaafkan saya. Sudah pergilah, Allah tidak akan menghukum. Mungkin suatu saat sabar. Tapi kalau dia berbenturan dengan Pak Yaman, jangan harap kunci nanti oleh Allah hati, sehingga dia tidak bisa melihat lagi apa yang disampaikan Pak Yaman. Hanya ini barangkali yang dapat saya sampaikan, hanya untuk menguatkan pada Bapak Ibu yang saya tahu sudah saudara saya, cuma saya tidak bisa ikut lagi ramalannya setiap minggu seperti ini. Dan alhamdulillah mungkin hanya malam ini kebetulan Allah izinkan, sehingga saya bisa berada melihat Bapak dan Ibu. Dan mohon jangan diambil yang negatifnya. Kalau yang kata-kata saya tidak baik atau kata-kata saya yang agak sedikit keras, karena saya menyayangkan ada setan situ yang bisa. Nah, setannya itu yang mau, bukan orangnya, bukan setannya. Terima kasih Pak. Semoga saya bisa diizinkan Allah lagi setiap saat bisa. Cuma ekonomi yang menyebabkan semua itu bisa terlarang. Tapi walaupun tidak sini, saya berusaha untuk menyebarkan ini di mana saya berada. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kami semua dan mengampuni saudara-saudara yang sekarang sudah meninggalkan sini karena kehilapan dan mereka dibutakan. Ampuni mereka ya, dan ampuni kami semua. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya Bang. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya tidak nyambung lagi dengan ayat. Ini namanya nostalgia. Dari awal kami ceritakan mungkin Bapak Heri Masakari. Beliau pernah ketemu saya sekali di Tangerang, kurang lebih tahun 89. Dengan tidak disadari, begitu saya baca ngomong, dia lihat wajah saya menangis. Kemudian dia belum tahu di mana rumah saya. Sampailah akhirnya nostalgia. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan beliau tadi, karena kami berdampingan yang mengalami hal-hal yang kalau diceritakan dengan akal pun tidak bisa diterima. Misalnya beliau itu, kami pergi ke Transak saat itu hujan deras, yang namanya petir itu nggak ada. Kami bingung lihat ban rumah. Kalau kilatnya lalu dia lari ke sana, dia lari terus. Saat itu namanya Bapak Tobing ya. Dia sudah cek ke dokter positif bahwa hari Senin dia operasi dan disetujui oleh keluarganya. Nah, kami dengan Hermansyah ngomong waktu itu, boleh nggak Pak saya main ke rumahnya? Silakan. Begitu saya sampai sana, cerita dia itu orang Batak ya, orang Sumatera Utara. Saya sudah 3 hari nggak bisa tidur, Pak Herman, gimana ini? Saya bilang kan Bapak ada lihat, tolong dibantu. Dengan rahmat dan pertolongan, begitu ibu jari saya terpegang pusat, dia langsung ngorok tidur. Hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Kebetulan Herman dulu paling rajin bawa tafsir. Sampai sekarang kalau tidak hilang tafsirnya ditinggal. Itu semua orang Kristen. Tapi ceramah agama ujung-ujungnya pada dia. Kalau begitu kami serombongan keluarga akan masuk Islam. Itulah itu. Tapi tidak tahu entah pengaruh dari siapa tidak jadi pada masuk Islam. Kemudian karena kejadian itu dia menghadapi operasi di Senin, dia pergi ke rumah sakit Sudarso. Setelah diperiksa akan dioperasi, sama sekali penyakitnya tidak ada, sama sekali tidak ada.
Saya kebetulan waktu masih kerja ya. 2 minggu yang kemudian dia berkata cerita macam-macam di kantor dengan megang duit dimasukkan ke proses. Apa ini? Iya, ambil, saya terima kasih, ambil. Saya sembuh dari apa yang ini satu hal. Barangkali kalau mau cerita lagi, yang ikut saya yang tidak syirik siapa? Bisa nggak syirik? Yang tidak syirik itu siapa? Anak saya yang dari Kalimantan Tengah tidak syirik siapa? Tahu itu bukan orang syirik siapa? Karena tidak tahu itu ilmu tauhid itu karena dia kenal sebutannya, tapi merasakannya kira-kira gimana? Takut kalau saya cerita dari awal dia bilang egois, nonjol-nonjolkan kepintaran. Tanya beliau, mana Pak Herman tadi? Ya. Saat itu kami dalam keadaan bagaimana kita cari guru untuk menjelaskan apa yang Tuhan berikan dengan kita. Gimana itu? Kebetulan ada orang musafir dari Malaysia singgah ke Pontianak, namanya Pak Kolegi habis Al-Quran. Saat itulah dia bilang karena dulu kami punya tangan yang bisa menggambar tanpa kontrol, jadi berjalan tanpa pakai pandangan. Percintaan orang nanti itulah cerita dia bilang bahwa ayo ikut saya kata komiti di Jawa Timur ya, Magetan. Jadi pesantren Temboro. Setelah karena dia mengatakan bahwa gurunya tahu tentang ini, saya Heri Mansa, Pak Alis, kemudian almarhum Bapak Maksud dan anak saya. Begitu kita sudah mau berangkat, kami kumpul. Tapi ini kalau tidak salah, yang saya terima, nanti kita ke sana tuh hanya ditemukan, dipegang sini dengan kening ditemukan. Rupanya sampai sana tuh kejadiannya, begitulah kita dimasukkan di kamar gerak, kemudian disuruh zikir Allah, keningnya ditemukan dengan gurunya ya, dari namanya Pak Mahmud, dan di sini dipegang. Kok kita udah ngomong di Pontianak belum terjadi begini, kok di sini kok begini? Ini kan hal yang tidak boleh ceritakan, yang tidak bisa diterima oleh akal karena Bapak Ibu belajar fikih. Fikih itu artinya mempelajari tentang hal ikhwal syariat agama. Syariat agama. Makanya nama syariat agama. Di mana ada syariat agama pas cocok sama itu dari zaman setelah Nabi tidak ada fikih sama sampai sekarang. Barangkali MTA tersinggung dengan saya. Kalau MTA menentangkan orang sholat jangan gulung celana karena tidak ada prinsip sombong, nah, silakan Pak. Kalau saya tidak begitu, pendapat saya soal berhati sombong atau tidak, jangan kamu perlihatkan, nampakkan mata kakimu saat sholat, maka itu bagi saya itu perintah. Walaupun tidak sombong itu kan ada perintah. Kalau memang ada perintah, suruh jangan nampak, jangan ditutupi mata kaki. Ada perintah, saya kan tidak sombong, tapi diperintah untuk supaya jangan ditutupi. Lalu ditutupi tapi seolah-olah ini salah terima lagi. Barangkali bisa pernah mengamalkan hari Jumat atau sholat Jumat. Itu kan semua fikih. Fikih itu tidak jamin manusia memiliki pendirian yang jelas. Ini kalau ibu bapak mau belajar, ini contoh lagi. Ibu-ibu belajar dengan
mendidik anak saya tidak umur. Tanya peristiwa orang tuanya sampai dia mau sholat. Tanya dulu. Nah waktu itu teman akrab saya waktu awal itu cuma 2. Satu almarhum Bapak Haji Marsum dengan Mbak Salim masih hidup. Dikatakan almarhum Bapak Marsum tokohnya orang yang dituakan di masyarakat sini ya. Kalau ada orang mau nikah harus pendapat dia, bikin rumah pendapat dia, apa saja. Alhamdulillah dengan rahmat dan pertolongan Allah dia buang semua. Sampailah dia meninggal, alhamdulillah menurut pandangan saya dalam keadaan berjiwa tauhid, berjiwa akidah yang jelas. Atau barangkali saya nggak kepingin ibu-ibu terbawa terpertang panting. Kalau saya rada keras sudah jengkel, sedikit keras sudah jengkel. Karena hatinya itu tidak memandang apa yang saya ucapkan, yang dipandang itu saya. Betulkah Bu Neni mengimankan suaminya setelah mati? Betul? Jawab ya. Ibu Neni suaminya dapat iman, dapat mana? Betulkah Bu Rini mengimankan suaminya setengah mati? Dia dapat iman dari mana? Nah, nanti dianggap saya ini kepengen balas jasa. Yang saya minta ibu mudah-mudahan tidak mudah terombang-ambing adanya pengajian yang seolah kelasnya itu ramah, tapi tanggung jawabnya enggak ada. Urusan bertengkar dengan pemimpin MTA belum selesai, kok dia lari, kan mestinya diselesaikan, nggak ada lari. Ini belum selesai sampai sekarang. Sudah itu yang dibawa ke sana bukan didikan MTA. Kalau yang dibawa sana didikan MTA, silakan. Itu tadi bilang merampok. Apa? 3 paling tidak. Manusia kalau tanpa kontrol zikir karena Allah, harta, tahta, apalagi satu keturunan, sumber kesombongan di situ. Harta, tahta, keturunan. Jadi kalau keturunan, saya ini keturunan Nabi, padahal maling, tapi dia bilang maling, tapi karena keturunan Nabi. Harta membawa dia itu, jadi orang itu kadang-kadang terangkat derajat menurut pandangan mata biasa itu, harta dan tahta. Orang kaya itu kalau ngomong enak, kau lara macam-macam. Itu karena dia, coba kalau dia juga marah, nggak berani dia ngomong gitu. Termasuk saya tukang rumput, lihat orang mayor, lihat orang jenderal, tukang rumput. Coba dia kalau andai kata, ibu bisa lihat. Saya sering ngomong dengan istri saya. Artinya agamanya supaya jelas ya dijelaskan yang ada. Jadi tetangga saya itu ada punya anak juga nggak punya suami, nggak punya suami, punya anak. Jadi kata istri saya, orang benci nengoknya. Betul kalau ibu melihat anak-anak mereka itu benci. Betul? Tidak. Karena apa? Kalaulah dia orang yang lahir ini tahu bahwa dia tidak punya bapak, pasti dia tidak mau. Saya tidak mau. Nah, sekarang jangan dipandang yang berbuat, tapi yang dipandang yang setelah masih hasil perbuatan. Kasihan dia. Andai kata mama saya dulu Cina, saya tuh jadi orang nggak punya bapak. Jadi kita yang dikasih saya apa? Itulah yang menjadi korban. Bapak ibu sudah jadi korban. Itu contoh ya. Anak besar kok sarjana. Yang modelnya tadi, ibu saya kaya, bapak saya masa sekolah nggak bisa.
Lah karena bagaimana orang dari Jawa ke sini sampai punya rumah kan di Jawa makan gaplek. Tapi begitu ganti nasi berubah. Na'udzubillah min dzalik. Berubah. Tak kenal kamu. Kemudian apa kalau bicara hasil kalian pendidikan dunianya, bukan akhlak agama. Anak saya ada Sunarti. Ada anak saya. Sunarti ada. Dulu kalau keluarga saya sakit, saya dengan rahmat saya dapat tahu dari rumah. Nah ini minta ampun saya kepada Allah dari ujung dan tidak. Apa ibu kepingin macam itu? Kepingin? Mari kita buka surat 29 ayat 69. Mari kita buka. Ini kan sering saya sendiri Bu Mutia apa? Itu fikih Bu Mutia apa? Ya. Makanya kalau ceramah tidak pernah berani tegas ada Islam, itu pengamalan bukan Islam, itu sebutan. Apa jadi orang Islam cuma nyebut amalnya nggak ada. Ya, baca dulu surat 29 ayat yang ke-69. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat ke-9. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'amul muhsinin. Orang-orang yang berjuang di pihak kami melawan musuh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, jalan-jalan kebahagiaan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Di sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, berjuang mencari keredaan. Bapak Ibu ingin pekerjaannya berhasil, dagangannya berhasil, kekeluargaannya berhasil, ketika ada nggak sesuatu yang bakal berhasil tanpa perjuangan? Ada nggak? Sholat yang nggak benar, jahil sholatnya saja nggak betul, apalagi hatinya. Maaf ya, saya kadang-kadang nengok orang bodoh tapi seperti pintar, nggak pernah memperhatikan pelajaran. Masa orang lugu begini? Ini bukan orang lugu. Jadi lugu ini berarti kalau memang ini gelas ditaruh di atas punggung saya itu, andai kata itu enggak. Ini kalau ruku begini, jahilnya sudah tidak benar, sedangkan jahil adalah kata-kata hati. Betulkah iman dia? Betul. Tapi kadang bukan main seperti begini-begini, mantan jenderal, begini-begini, mantan bupati. Jangan dikira orang yang dapat hidayah Allah itu mesti orang pangkat, mesti orang punya harta. Ini kalau kita tadi ya Bu, Ibu kepengen kan, tapi jangan merasa dipaksa. Bahwa Quran kalau dibaca, ya, apalagi kalimat itu Qurannya tetap di Lauh Mahfuz, cahayanya sampai ke dada. Jadi waktu saya menjikir dulu sampai saya hafal Allahumma nurus samawati wal ardh, karena saya mendengar bisikan Allah, Allah sumber yang menyoroti segalanya. Nah kemudian barangkali kalau ada bohong, saya dengar dari istri saya kemarin, anak saya semenjak anaknya meninggal, kalau dia tidak ada teman ngomong, duduk di depan, matanya menetes, duduk sebelah matanya menetes. Mau kau baca surat kau? Sampai kau mendengarkan suara azan. Ini kalau tidak bohong dari istri saya, dan dia berkata bahwa saya sudah mendengarkan suara azan. Itu saya katakan.
Di ayat surat 69 ayat 29. Ibu minta sikit, bapak minta sikit. Begitu hari sampai hari sikit, langsung. Jadi ibaratkan orang nanam. Tanaman itu baru ditanam, lupa menyiram, ya besok kalau mau disiram karena sudah terlanjur kering, sejarah banyak kalau kita mau menemukan, tapi hal yang demikian tidak bisa dipelajari secara otak. Dengan pelajaran otak tulis fikih boleh belajar dengan Pak Mubarak, tapi belum tentu Pak Mubarak belajar ini. Saya kadang-kadang merenung kata-kata yang kadang-kadang kalau saya terlanjur tercetus menjadi ada adik saya Yusmi, ada Yus. Saya pernah cerita tentang keluarga mari adakan kajian. Rupanya pendengar suara saya kurang terima. Memalukan saya seperti orang yang tidak bisa masuk makan. Ujung-ujungnya ya betul terjadi begitu. Apa tidak terjadi betul? Saya bersyukur kepada Allah. Karena saya punya 3 beradik, kakak saya juga itu yang sandaran ini. Ya. Jadi kalau dunianya mungkin sebagai sandaran laparnya saya. Ikut suami nggak pernah namanya ketenangan. Jangan dipaksa, itu udah umum. Siapa yang bilang? Begitu rahmat Allah. Alhamdulillah sholatnya malah saking kepingin. Sodako rasanya tengok saking. Coba kita punya suami kaya raya, tapi itu tadi bukan dia mengarahkan kita kepada Islam, tapi umumnya hanya mencari supaya ternama. Nah, ini namanya setelah kita bertauhid kita ada meninggalkan sesuatu yang hubungannya dengan Allah itu tidak sama, namanya menentang tauhid. Menentang tauhid. Ini kalau orang tidak pernah belajar seperti saya sombong. Bapak Ibu dengan Undang-Undang Dasar Indonesia yang berlandaskan ketuhanan, artinya terima atau menolak? Artinya terima atau ketuhanannya, hati bakaran terima atau menolak? Jadi ini agama ya, soal orang nolak atau terima? Ibu, ketuhanannya, hati ibu nolak atau terima? Saya mau tanya, jangan dikira orang pintar-pintar itu pintar tapi nggak benar. Kalau ada undang-undang dasar, ketuhanan ibu nerima, ibu nyembah Tuhan. Aman. Ibu nyembah hukum manusia. Kalau tujuan Tuhan Maha Satu, berarti kalau Tuhan Maha Satu, orang Indonesia semua Tuhannya sama. Bukan aja lain-lain, apalagi syariatnya. Dan di zaman akhir selain menjadi umat Muhammad itu tidak dianggap beragama. Bukan sebenarnya 34 ayat 28 baca. Islam ini tadi, dan kau masalah jabatan itu tidak ada artinya mati, tidak ada apa-apanya. Baca surat 34 ayat 28. Surah Sabah ayat yang 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rasul bagi seluruh manusia, membawa berita gembira
dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau ibu membaca Qul yang saling membaca tidak jadi intim persaudaraan, berarti Qul-nya cuma belum di dalam hati. Masa Tuhan satu sama-sama hamba, sama-sama kami. Kok terjadi perbincangan permusuhan? Berarti ada sirik pengakuan tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi Tuhan sampaikannya saja kalau masih berbeda itu sudah lain cerita. Kenapa? Nabi Muhammad diutus untuk umat sedunia, bukan umat kelompok, bukan umat golongan, tapi semuanya. Boleh catat itu kalau untuk sama ya, untuk Nabi Muhammad, untuk umat sedunia dicatat tadi 3428 surat 7 ayat 158. Di surat An-Nisa surat 4 ayat 79. Coba surat An-Nisa ayat 79 dibaca. Surah An-Nisa ayat yang 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahidan. Keuntungan apapun yang kamu peroleh datang dari Allah, dan apapun bencana yang menimpamu adalah karena salahmu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada seluruh lapisan manusia, dan untuk itu cukuplah Allah menjadi saksi. Tidak ada termasuk tadi surat 7 Surat 7 ya, surat 98. Qul ya ayyuhan-nasu inni rasulullah ilaikum jami'an allazi lahu mulku as-samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hai sesama manusia, aku diutus kepada kalian sebagai Rasulullah, Tuhan yang mempunyai kuasa di langit dan di bumi. Tidak ada Tuhan yang hanya Dia yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang bumi, yang beriman kepada Allah dan semua firman-firman-Nya, dan hendaklah kamu mengikutinya. Semoga kamu mendapat petunjuk. Hukum tidak sekedar orang tidak punya jimat, menghidupkan hukum yang ada datang dari Allah dan Rasul, dimatikan, menghidupkan sama dengan membaca Quran. Jadi kalau bapak ibu punya istri disuruh apa namanya itu, kalau ke luar negeri apa namanya, TKW ya, TKI. itu tahu, karena wanita tidak dibolehkan keluar apalagi luar negeri tanpa mahram. Dan itu bukan wanita si pencari rezeki atau harta, tapi wanita adalah kerjanya mengelola, menerima apa yang diberikan oleh, dan si suami adalah pihak yang mencari nafkah, bukan perempuan yang mencari nafkah. Saya sampai ke Jawa, dua kiai di pesantren 16 tahun, tapi istrinya kerja besar keluar Arab untuk bangun rumah di Ustadz di mana? Ustadz itu cocok dengan surat An-Nisa. Nah, bisa cerita agama, tapi penempatannya itu mana? Jadi kalau bapak-bapak di sini senang suaminya cari harta dia nyata, ini sudah terbalik. Surat An-Nisa, hukum Allah sudah tidak lagi ditulis, tapi sudah menghidupkan kehendaknya sendiri. Sedangkan selama bapak ibu masih menemukan dalil dari Allah dan Rasul, tidak ada ijma, tidak ada pendapat, kecuali tidak ketemu. Hak
buat hukum adalah Allah ya. Jadi suratnya 12 ayat 40. Tolong tafsirnya siapa baca tafsirnya Januari ya. Surat 12 ayat 40. Ini kalau dipilih saya merasa belum terjamin bisa masuk surga, apalagi orang yang tidak kenal tauhid, tidak kenal agama. Maka amanu baru amal soleh, amanunya belum lurus, amal nggak ada yang soleh, salah semua. Tolong baca surat 12 ayat yang ke-4. Maka tidak berubah yang selain Allah kecuali hanya berubah nama-nama kamu dan nenek moyangmu membuat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama. Keputusan itu adalah keputusan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hak ulama membuat hukum. Sebenarnya kalau hanya orang egois, apa yang dari sini yang bertentangan dengan MTA MTA di sini kan sebenarnya hanya membumbui saja. Bukan orang ini belajar dari MTA. Coba saya tanya, ibu hasil belajar MTA apa? Saya mau nanya.